Kesalahan yang sering terjadi dalam kelola pembukuan UMKM. Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya Firdaus Yunianto. Pada kesempatan video kali ini saya mau membahas terkait kesalahan yang sering terjadi dalam kelola pembukuan UMKM. Sebelum membahas lebih lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami Mitra Aplikasi Bisnis. Dalam kelola pembukuan, terutama dalam bisnis UMKM, pembukuan merupakan kunci utama dalam menjalankan bisnis. Tidak hanya sekedar mencatat transaksi harian, tapi pembukuan lebih sebagai perencanaan langkah apa yang dilakukan dalam menjalankan bisnis ke depan. Namun masih banyak para pelaku bisnis, terutama di bisnis UMKM, yang masih belum menggunakan pembukuan atau lebih ke pembukuan manual, sehingga tanpa disadari banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam menjalankan bisnis. Berikut adalah beberapa hal kesalahan yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh pebisnis, terutama di bisnis UMKM. Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah tidak dipisahkannya keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Masih banyak pelaku UMKM di mana keuangan pribadi dan keuangan bisnis masih menjadi satu rekening. Dampaknya dalam berbisnis tidak diketahui keuntungan pasti dalam menjalankan bisnis atau arus kas yang sebenarnya dalam bisnisnya, karena uang pribadi dan uang bisnisnya masih menjadi satu. Jadi alangkah baiknya bagi para pebisnis di awal sebelum menjalankan bisnis tentunya harus dipisahkan antara rekening keuangan pribadi dan rekening keuangan bisnis. Kesalahan yang sering terjadi kedua adalah pencatatan transaksi tidak rutin. Jadi di sini setiap terjadi transaksi, baik itu biaya-biaya, penjualan ataupun pembelian, tidak pernah dilakukan pencatatan secara rutin. Dengan pencatatan rutin tentunya akan dapat menghasilkan beberapa hal, yaitu berapa besaran pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya, atau komponen biaya apa saja yang rutin dilakukan setiap bulan, dan berapa besaran keuntungan. Jadi dengan adanya pencatatan yang rutin, kita akan bisa mengevaluasi biaya ataupun pendapatan ataupun kewajiban dalam menjalankan bisnis setiap bulannya. Kesalahan yang ketiga, tidak menyisihkan keuntungan. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam menjalankan bisnis, terutama bagi bisnis UMKM. Namun masih banyak para pelaku bisnis yang tidak melakukan atau tidak menyisihkan pendapatan atau omset bulanan untuk dijadikan sebagai dana cadangan. Jadi dana cadangan ini tujuannya adalah untuk sebagai rencana ke depan apa yang akan dilakukan untuk bisnis selanjutnya. Apakah membuka bisnis baru ataukah mengembangkan bisnis yang sudah ada. Kesalahan berikutnya adalah kurangnya kontrol stok. Stok atau persediaan bagi bisnis merupakan aset utama, karena dari stok tersebut akan menghasilkan omset bagi perusahaan. Jika kurang kontrol atas stok persediaan, tentunya akan menghambat bagi perusahaan. Semisal contoh, ada transaksi pembelian dari pelanggan, ternyata stok di gudang kosong. Akibatnya omset yang harusnya masuk bagi perusahaan batal karena
pelanggan tersebut tidak jadi melakukan transaksi pembelian, atau terjadinya stok yang berlebih karena terjadinya transaksi pembelian ke pihak supplier yang kuantitasnya berlebihan, sehingga di saat barang tidak terjual akan mengakibatkan sebagai beban biaya bagi perusahaan. Kesalahan yang kelima adalah tidak pernah membuat laporan keuangan. Tidak adanya laporan keuangan, tentunya bisnis yang dijalankan tidak diketahui secara pasti apakah bisnis yang dijalankan menguntungkan atau bahkan merugikan. Termasuk di sini adalah laporan arus kas. Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang. Jadi sebagai kontrol atas pengeluaran dan pemasukan keuangan bisnis perusahaan. Poin yang terakhir adalah tidak menggunakan sistem pembukuan. Jadi masih banyak para pelaku bisnis yang belum menggunakan sistem pembukuan atau pembukuan digital, sehingga banyak terjadi kesalahan-kesalahan seperti yang disampaikan di poin-poin sebelumnya. Jadi dengan adanya pembukuan tentunya sangat membantu bagi para pebisnis, terutama bisnis UMKM. Sebagai rekomendasi pembukuan digital bagi bisnis UMKM adalah Accurate Online. Mengapa harus menggunakan Accurate Online? Pertama, dapat menghemat waktu. Tinggal input transaksi, tinggal cetak laporan, dan histori transaksi akan tersimpan secara rapi by system. Menghindari terjadinya human error, jadi akan mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang fatal akibat salah input transaksi, karena semua di Accurate sudah bisa langsung disetting seperti harga, kode barang, nama barang, tinggal panggil langsung cetak nota. Laporan keuangan lengkap, jadi user tinggal input transaksi, laporan keuangan langsung bisa disajikan update real time saat itu juga. Dan kelebihan lainnya dari Accurate Online adalah dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Selain dari laptop dan PC komputer, juga bisa diakses melalui handphone ataupun tablet. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait Accurate Online, permintaan presentasi produk baik secara visit maupun online, bisa langsung hubungi kami Firdaus Yunianto di nomor berikut ini. Demikian video kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kami Mitra Aplikasi Bisnis. Sampai jumpa.